Lanjutkan. Marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Nazimahullah, dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Nurul Fadia Anidah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سائر بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Pastinya. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalim, di antara mereka ada yang menzalim diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah yang demikian itu adalah karunia yang besar. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Kepada keduanya dihaturkan terima kasih. Dan tibalah kita di acara ini, yaitu penyampaian kajian oleh Al-Mukarramun Al-Ustaz Arif Maulana MI/RKH, pimpinan Yayasan Muslim Madani. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat disilakan. Siang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukru ala imtinanihi wa taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk ibadah, panen ibadah, panen yang sesungguhnya itu nanti insya Allah di akhirat. Panen di dunia saja menyenangkan. Orang kalau bercocok tanam terus dia temukan hasilnya itu puas rasanya, capeknya hilang. Orang yang ngajar lihat santri-santriwati anak didik siswa-siswinya berhasil, lega angannya. Orang yang berdagang dapat untung tuh plong rasanya, kayak hilang semua penat letihnya. Itu sama Allah dikasih gambaran berlipat-lipat kali itulah perasaan orang ketika panen nanti di akhirat. Ya, semoga kita semua nanti dapat benar-benar panen raya insyaallah. Allahumma amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ini kajian edisi 303. Sebuah langkah yang dibilang pendek ya, tidak dibilang panjang juga belum. Kalau berbanding dengan kajian di Masjid Agung yang malam Sabtu itu sudah edisi 900-an kalau nggak salah. Itu dimulai sejak 2006, rutin kalau tidak salah. Ya, jarang sekali goibnya, jarang sekali liburnya.
Nah, kita 303. Penting untuk menghitung catatan-catatan ini agar memotivasi dan menjadi rekam jejak. Ya, rekam jejak, kita tidak tahu sampai episode berapa yang bicara nih berkesempatan, yang mendengar nih berkesempatan. Kita semua punya peluang tuh sampai kapan kita tidak pernah tahu. Kita ngelepasin sandal ke musolanya saja belum tentu kita sempat pakai sandal kita lagi. Orang yang pakai bajunya itu belum tentu yang buka bajunya adalah dia sendiri. Bisa jadi dibukain orang. Bapak Ibu yang pernah ngikut mandikan jenazah, biasanya orang yang dimandikan itu kaos dalamnya itu udah digunting. Jadi hanya kaos luar, baju luarnya saja yang dibuka. Kaos dalam sudah digunting. Ya, umumnya karena sudah kaku, sudah kaku ya tubuhnya, sulit untuk digerakkan. Masya Allah, kita ini lahir ke dunia dibantu bidan, dibantu dokter, meninggalkan dunia ini pun diantarkan oleh orang banyak, digotong, diopong. Itu gambaran betapa kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ingin mengajak kita semua jamaah untuk terbiasa selalu bersyukur. Sederhananya begini, saya kalau maghrib tidak lagi di sini, misalnya lagi ke Mataram atau pergi kemana gitu, misalnya kita lagi di pertokoan, kita lagi di mall, kita lagi di mana, waktu-waktu maghrib tuh lihat, ternyata mendapati situasi kondisi seperti ini tuh mahal. Bisa duduk sebentar, menyimak pengajian, mengulang-ulang hafalan, ya itu ternyata banyak saudara-saudari kita yang tidak dapat kesempatan itu. Ayo, yang maghrib ke epicentrum melihat rupa orang di sana, yang nongkrong, yang ngakak ngikik, yang jualan, yang melayani, memang itu kerjaan mereka. Tapi kita dan saya ingin mengajak kita banyak-banyak bersyukur. Ternyata begini nikmat banget. Bisa ngaji, bisa ikut pengajian, bisa hadiri majelis taklim, itu nikmat luar biasa yang tidak semua orang bisa dapatkan. Ya, ini bukan masalah tinggal di desa, di gunung, di kampung, di kota. Tidak. Di kota pun kalau dia bisa menyeting waktu maghribnya sedemikian rupa agar ada waktu untuk connect ya, hablum minallahnya itu ada, itu akan sangat indah sekali. Maka di kesempatan momen Zulhijjah ini rasa-rasanya perlu yang sampaikan selamat Hari Raya Idul Adha. Salah satu puncak ibadah haji itu kemarin saudara-saudara kita yang jumlahnya hampir 3 juta itu di Arafah itu adalah wukuf, itu ibadah puncak. Kalau tidak wukuf itu tidak sah hajinya, percuma mau haji plus, mau ONH, mau furoda, kalau enggak wukuf di Arafah yang setengah hari itu tidak sah. Ternyata kalau dipikir-pikir, simpelnya orang ibadah intinya haji itu adalah ngapain? Berdiam. Diamnya dia di Arafah itu sudah tercatat ibadah. Mau ngaji silahkan, mau sholat boleh, mau zikir monggo, tapi diem saja sudah tercatat melaksanakan puncak ibadah haji. Jadi wukuf, menetap, diam di satu tempat dengan situasi yang sadar diri bahwasanya dia adalah hamba Allah. Makanya Arafah itu diambil dari kata Arafah ya arifu, ya. Itu akar katanya itu kayak arif, ma'ruf, irfan, ya, itu orang yang tahu dirinya, dengan tahu dirinya maka dia tahu Tuhannya. Maka sebenarnya kajian kali ini saya banting setir itu begini. Sebelumnya kita ngaji Al-Hikam hampir 200 episode itu Ustaz Subri. Kajiannya pasti posternya Al-Hikam Ibnu Athaillah. Saya pulang kemarin itu, ini amanah ilmu. Saya dihadiahi kitab
Kitab ini ada 6 jilid. Ini satunya, satu seperti ini tebal. 6 jilid, Ustaz dipakai saja untuk kajian. Ini harus diterima satu. Dengan diterima ini maka sebisa mungkin kita sampaikan. Maka saya niat mewakafkan waktu, tenaga, termasuk menggunakan kitab-kitab yang 6 jilid ini khusus di Madani. Jadi kajian kita adalah menghabiskan pelan-pelan ya. Semoga semua sehat panjang umur ya untuk membahas tema-tema yang ada di kitab-kitab ini nih, mulai dengan kitab Tauhid. Ini yang ngasih Mama Solo ini harganya enggak main-main ya, kalau nggak dipakai. Jadi amanah ilmu ini harus diamanahkan, harus diamalkan ya, begitu ya. Kenapa dasarnya kita pakai kajian tauhid? Tapi tetap nanti ada kalanya juga kita akan membahas, mengutip pendapat daripada a'immah, imam-imam, alim ulama terkait bab yang berkenan dengan itu. Dan di awal yang sampaikan, insya Allah selepas sholat isya, selepas kajian, selepas sholat isya, yang tidak buru-buru, tidak ada acara mendesak, bisa menetap dulu. Kita insya Allah nanti santap malam di sini sudah disiapkan, bertempat di halaman SD Islam Integrasi Muslim Madani. Ini sudah niat kita sejak jauh-jauh hari. Nah, ini daging sedekah kurbannya daripada Muslim Madani yang disembelih di hari terakhir tasyrik. Ya, jadi masih bau-bau tasyriknya, masih kurban masih ada. Tanggal 13. Baik, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Fatir yang dibacakan oleh Nazima. Ini kita minta hadir kelas 6 terakhir. Mereka hari Selasa kemarin yudisium. Sudah serah terima surat kelulusan. Ijazahnya belum ada, tapi itu sudah bisa sah sebagai pengganti ijazah. Sudah menyebar nih, ada yang mau daftar ke pesantren, ada yang di luar pesantren, ada yang di Jawa, ada yang di Lombok Barat, ada yang di Mataram, ada di Lombok Utara. Jadi ini kita minta mereka hadir, bertugas untuk terakhir kalinya untuk bisa berkhidmat di Madani. Kita undang juga ikut santap malam nanti. Surat Fatir ayat 32 tadi berkisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan 3 tipe manusia, Bapak Ibu. Ada 3 tipe manusia yang Allah gambarkan kehidupannya di dunia, nanti nampaknya di akhirat itu akan kelihatan. Kelompok pertama disebut sebagai orang yang sabiqun bil khair, orang yang lebih banyak amal baiknya daripada keburukan. Ini lebih paling aman ya. Ini paling baik, tingkatan tertinggi. Jadi kalau ditimbang tuh lebih banyak pahalanya, lebih banyak kebaikannya, lebih banyak nyenengin orangnya daripada nyusahin orang. Kelompok kedua muktasid. Muktasid ini orang yang tengah-tengah. Dia baiknya banyak tapi jeleknya juga nggak kalah banyak. Jadi dia imbang. Ketika ditimbangan dia nanti bisa saja imbang. Ini tergantung rahmat Allah, tergantung syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Dia dimasukkan ke surga atau neraka. Yang ketiga adalah zalimun li nafsih. Bahkan ini disebut dalam pertama kali di awal surat Fatir 32 itu. Jadi dikatakan orang yang zalim li nafsih ini lebih banyak keburukannya, lebih banyak jahatnya, lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Jadi kalau dirunut dari paling belakang, yang paling jelek itu orang yang paling banyak keburukannya, sedikit kebaikannya. Yang kedua, yang sama banyaknya, sama banyak kebaikannya, sama keburukannya. Yang ketiga, orang yang sabiqun bil khair, yang dia selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, dia panen kebaikan sejak bahkan di dunia. Dia menanam kebaikan untuk dia panen di dunia dan bahkan nanti di akhirat. Maka kita berharap tentu sindiran Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-32 ini memberikan gambaran. Ya, sebenarnya rumus hidup ini sudah Allah kasih sama kita sebenarnya.
ya sepil-sepilannya itu. Kalau mau masuk surga itu begini, kalau mau rahmat Allah itu begini, kalau mau kumpul sama Rasulullah di surga Allah begini. Itu sudah banyak disampaikan Allah berulang kali, berkali-kali, baik melalui firman-Nya atau melalui sabda Rasulullah Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tinggal mau ngaji nggak, mau ngakses nggak. Rasa-rasanya tahun 2026 ini Bapak Ibu sulit kita dapati orang yang tidak punya akses sama sekali tentang Islam, kecuali mungkin antah berantah di tengah Kalimantan sana. Kalimantan itu besar. Kalimantan itu pulau ketiga atau keempat terbesar di dunia. Ya, jadi mungkin di tengah Kalimantan ada suku pedalaman Dayak yang mungkin belum tersentuh Islam, mungkin bisa jadi. Atau di pedalaman Amazon, atau di kepulauan yang di ujung, atau di bagian dunia mana yang bisa akses internet nggak ada, TV yang nggak punya, gitu. Dia nggak tahu, nggak pernah dengar tentang Allah, nggak pernah dengar tentang Islam. Itu disebut kaum fatroh. Kaum fatroh itu kaum yang tidak datang kepada mereka berita tentang Islam. Tapi selama dia sudah pernah mendengar Islam, ya, terus dia menolak Islam, dakwah Islam yang sedemikian jelas kebenarannya, yang sedemikian indah ajarannya, kok ditolak, nah ini akan mendapat sanksi dan hukuman. Nah kita lihat, kalau lihat ya, kita nih Masya Allah banyak-banyak bersyukur jadi umat Islam. Hidupnya dimuliakan, saat meninggal juga caranya mulia. Carikan saya cara penanganan jenazah lebih baik daripada agama kita. Mulai dari dimandikan, dikafani, disolati, terus dimakamkan, itu ditanam di dalam tanah, baunya tidak tercium, kedalamannya sudah diukur. Kepercayaan lain, agama lain, oh seram, ya, menakutkan, ya, sangat mengerikan. Kita sangat terhormat, dihormati oleh agama ini. Bahkan pelaku maksiat pun tetap mendapat perlakuan yang sama dalam hal penanganan jenazah. Nah, nanti di dalam tanahnya itu beda-beda disambutnya. Ada yang ahlan wa sahlan, selamat datang kepada, ada yang becat meh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita ini sebenarnya gambaran-gambaran hidup, rahasia-rahasia kunci tentang kebahagiaan dunia akhirat itu sudah disepil terlalu banyak dalam Al-Quran, hadis, bahkan dalam ceramah-ceramah, mimbar, majelis taklim, khutbah juga ada. Buku, internet sekarang membanjiri HP kita. Tinggal kita mau nonton nggak, ngelihat nggak, nyari nggak. Jadi di HP kita ini adik-adik, anak-anak nih kalau nyari itu searching yang baik-baik. Di Google itu apa yang diketik. Misalnya apa? Cara mensucikan diri dari haid. Nah, ini kan sudah banyak yang tidak sholat. Cari. Banyak nanti yang enggak benar-benar yang dicari. Alhamdulillah. Jadi cari yang baik, gunakan HP-nya dengan baik. Kajian kita di bab pertama ini tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mengesahkan Allah? Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus taat patuh sama Allah? Ini kan pertanyaan sederhana sekali. Dari dulu kita sudah dengar pertanyaan ini, tapi semakin kita bertumbuh, usia kita bertambah, harusnya pemahaman kita tentang pertanyaan ini juga harusnya bisa lebih baik jawabannya. Anak SD ketika tanya, kenapa nyembah Allah? Ya karena dia Tuhan kita. Kenapa harus taat sama Allah? Ya karena bapak ibu saya juga taat sama Allah, saya ikut. Kenapa kami? Itu jawaban anak SD. Semakin kita tua, semakin harus bertambah ilmu kita dan semakin tepat harus jawaban kita. Maka kita ditanya, limadza nashkurullah? Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Kenapa kita harus menyembah Allah? Kenapa kita harus taat pada Allah? Kalau orang-orang yang ateis, agnostik itu nggak mau disuruh taat sama Allah, menyembah Allah.
Karena pertanyaan dasar mereka, emang Allah ada? Emang Tuhan itu ada? Sehingga saya harus percaya. Emang siapa dia? Apa jasanya dalam hidup saya? Wah, ini kurang ajar, lancang mereka. Ya, emang Tuhan itu ada nggak? Ah, nggak ada. Mana buktinya? Kok saya nggak ngelihat? Jadi mereka itu sangat dasar sekali. Does God exist? Apakah Tuhan itu ada? Apakah Allah itu maujud? Nah, dari sini sudah beda keyakinan kita. Kita meyakini Allah ada, sehingga kita harus taat. Mereka karena nggak yakin Tuhan itu ada, ya udah nggak taat. Itu bedanya. Sebenarnya orang agnostik, orang ateis itu orang yang sok pinter tapi malas ibadah. Ya, mau dibilang bodoh nggak mau, di akhirnya berargumen, kesannya hebat, ya, kesannya cendekiawan, kesannya intelektual. Padahal malas saja ibadah. Karena begitu kita meyakini Allah itu ada, maka kita harus ikut aturannya Allah. Ya, sholat. Ya. Dibilang sholat lelah sebenarnya. Tapi lelah yang lillah itu asik. Ya. Jadi kita kalau ditanya Allah ada nggak? Allah ada, berarti kita sudah mengambil panah sebelah sini. Kalau Allah nggak ada, nanti selesai, sama kita sama orang-orang. Kalau kita sudah bilang Allah itu ada, maka konsekuensinya kita harus mikir kenapa kita menyembah Allah, kenapa kita percaya Allah, kenapa bersyukur kepada Allah. Jawabannya satu, karena Allah itu yang memberikan kita nikmat. Nikmat itu secara umum dibagi dua. Dalam kajian tauhid disebut nikmatul ijad. Nikmatul ijad adalah khalaqaka minal adam litakuna maujudan. Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Ternyata kita ada ini nikmat. Penciptaan Allah menjadikan kita ini ada dari tidak ada, itu adalah nikmat yang mengharuskan kita bersyukur kepada Allah. Ya, jadi ternyata kita ada ini sudah nikmat. Kita hidup ini nikmat. Maka kalau sudah sadar kita diciptakan Allah, dikasih kehidupan sama Allah, maka kita harus bersyukur kepadanya. Bagaimana caranya? Mengakui Dia ada, mengesahkan Allah, ya, mengesahkan artinya tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Kalau apapun berarti dengan barang-barang. Jangan menuhankan tuh uang, jangan menuhankan mobil, jangan menuhankan artis, jangan menuhankan apa. Kalau menuhankan siapa, itu berarti kaitannya sama siapa yang akan kita tuhankan dalam kehidupan ini. Jadi itu nikmatul ijad. Jadi kita hidup, kita ada saja, berarti kita dipilih. Coba lihat ya, dari sel sperma yang keluar itu ada miliaran sel, yang jadi cuma satu. Jarang-jarang dari usia dua, berarti kembar. Ada yang tiga, ada yang empat. Itu jarang sekali. Nah, sebenarnya kita ini adalah pemenang-pemenang yang Allah kasih kesempatan hidup. Makanya dalam penutup surat An-Naba itu ada wa yaqulul kafiru ya laitani, angkat suaranya, wa yaqulul kafir, syukran, anaknya Sadayat. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir tuh kelak di akhirat akan bilang, ya Allah, mending aja saya jadi turab. Turab artinya debu. Dalam banyak tafsir oleh ulama dijelaskan, semua ciptaan Allah, makhluk Allah selain jin dan manusia, dan beberapa jenis hewan terpilih, semuanya akan dijadikan turab, jadi debu. Tumbuhan habis kiamat itu bilang apa? Kunu turaba, jadilah kalian debu. Dan tidak ada hisab. Gunung-gunung kunu turaba, kata Allah, jadilah kalian debu. Hewan ini juga akan Allah sampaikan kepada mereka, jadilah kalian turab, jadikan debu. Tapi terhadap hewan yang saling menzolimi, misalnya ada dua kambing, yang satu dizolimi, ditanduk, kena tanggeknya gitu, maka sama Allah di akhirat dihidupkan lagi, yang terzolimi disuruh balas, ya, disuruh balas, kesempatan balas, bagaimana dia disiksa dulu, dia balas dulu, setelah fair, adil, jadi kalian debu. Melihat semua kejadian-kejadian itu, orang-orang kafir bilang apa? Ya Allah, mendingan saya jadi
debu saja. Saya tidak mau jadi manusia. Wah, ini kalau kita ngaji itu sesekali perlu dibuka terjemahannya. Ya, level lebih tinggi lagi lihat tafsirnya. Tidak bisa bahasa Arabnya, malas buka tafsirnya, hadiri pengajian, di situ nanti dijelaskan pelan-pelan oleh ustaz-ustaz, oleh tuan guru kita. Jadi emang kita nih kalau ngaji itu niat, ya Allah, saya niat ngaji di majelis taklim ini, di kajian ini, di masjid ini, di musola ini, di mana-mana itu niat. Ya Allah, semoga saya dapat sesuatu yang baru yang bisa menambah iman saya. Itu sebelum masuk, langkahkan kaki masjid, musola atau tempat kajian biar dapat sesuatu. Ya. Itu juga yang coba sama-sama kita niatkan. Saya ketika menyampaikan, ya Allah, semoga ada sesuatu yang bisa menambah iman saya pada. Semoga saya tidak hanya pintar ngomong tapi tidak mengamalkan. Itu selalu harus ada terselip dalam hati kita, dalam doa-doa kita, harapan kita. Ya, jadi ya laitani kuntu turaba itu menjadi gambaran alarm tegas betapa orang kafir kelak menyesal dan pengen sebenarnya jadi debu saja dibanding jadi manusia. Karena manusia, jin ini bahan bakarnya api neraka. Neraka itu dikatakan untuk mencium baunya saja kita nggak sanggup, apalagi berada di dalamnya. Bayangin, kalau ada suatu tempat yang sangat bau sekali, kecium aja kita nggak kuat. Kebayang nggak kalau di dalamnya itu neraka seperti itu. Kita di TPU, tempat pembuangan TPU namanya. TPA. Oh, bahaya, Taman Pendidikan Al-Quran, bahaya nih. TP, ya pokoknya tempat pembuangan akhir sampah, nah gitu loh, TPAS atau TPUS begitu. Intinya kita lewat aja, itu lewat aja dah menusuk, baunya tidak enak, bau apa ya? Al-Quran menggambarkan neraka itu sebagai sebuah tempat yang mencium baunya saja kita tidak mau, tidak sanggup, tidak kuat, apalagi berada di dalamnya. Apalagi menantang, nggak apa-apa semenit aja ngetes biar lengkap pengalaman hidup saya di dunia. Pernah taat, sering maksiat, kadang tobat, nanti mati ya dicubit-cubit sama mungkar nakir. Merasa senang dia, CV-nya lengkap, pengalaman hidupnya, riwayat hidupnya komplit. Nanti cerita pamer ketika di surga, saya 7 hari aja di neraka. Wah, naudzubillah, 7 hari itu berapa kira-kira? Ya. Makanya saya pernah bercanda begini terkait nikmat-nikmat ini. Kayaknya kalau saya bercanda gini, kalau ada orang tidak suka makan durian gitu ya, berarti nikmat dunianya dicabut sama Allah kamu nggak bisa makan durian. Ada orang tidak bisa makan kambing, berkurang lagi nikmatnya. Ada nggak bisa makan ini, berkurang lagi. Tapi saya husnuzon, orang-orang yang banyak pantangan, tidak suka ini, bisa jadi dia punya atau bisa menikmati nikmat yang lain yang tidak bisa kita nikmati. Kadang dia dengan duduk congok meco gitu ya udah nikmat lagi. Yang bagi kita kan tidak seberapa nikmat. Ya, jadi yakinlah ketika orang itu kehilangan satu nikmat, dia akan dikasih nikmat yang lainnya. Seorang ibu lahir ya secara teori, karena saya nggak merasakan, perempuan itu ketika melahirkan itu sakit luar biasa, tapi ketika melihat anaknya nikmat lagi. Ada nikmat yang menggantikan kesakitan yang sebelumnya. Ya, ini. Lalu kenapa kita harus syukur kepada Allah? Dikatakan ada nikmatul imdad. Nikmatul imdad ini bahaya istimraru atau illah laka litastamirru hayata. Allah memberikan penjagaan, memberikan pengawasan, memberikan nikmat yang berterusan selama kita hidup sehingga kamu bisa melanjutkan hidup. Jadi ada dua macam. Nikmat pertama penciptaan, dari tidak ada menjadi ada, dari mati menjadi hidup gitu ya. Kita dari mani terus lalu jadi manusia, itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, kita dikasih imdad. Imdadnya artinya kita dikasih keberlangsungan hidup oleh Allah. Nikmat ya, nikmat ini mencakup apa saja? Nikmat sehat, nikmat pemberian, nikmat kekuatan, nikmat udara yang segar, nikmat hidayah dan taufik.
Pokoknya segala macam nikmat yang meliputi hidup kita selama kita hidup itu disebut nikmatul imdad. Makanya orang tuh kalau hanya mengakui nikmatul ijad, dia tidak mengingkari nikmatul imdad, salah. Banyak manusia seperti itu. Dia cuma taunya ya Allah yang menciptakan saya, Tuhan yang menciptakan saya. Tapi dia tidak mau mengakui bahwasanya nikmat dia dapat harta, dapat keluarga, dapat tahta, dapat jabatan itu dari Allah, sehingga dia mengingkari. Jadi sederhananya itu, kenapa kita menyembah Allah? Kita harus tingkatkan pemahaman kita, jawaban kita, karena kita dapat nikmat Allah. Nikmat apa? Nikmatul ijad yang pertama, atau bahasa Indonesia sederhananya, karena Allah menciptakan kita. Yang kedua, karena Allah menjaga kita dengan terus memberikan nikmat selama kita hidup. Coba bayangkan ini ya, kalau orang tuh menciptakan sesuatu, mengkreasikan manusia, ketika dia sudah dibeli sama orang, ya udah lepas tangan, serah terima. Ada punya jual mobil, jual beli, serah dibeli sama milik yang baru, ya udah dia lepas tangan, nggak diurus lagi mobil. Tapi Allah SWT sejak awal penciptaan manusia dan seluruh makhluk beserta dunia isinya ini, Allah memperhatikan, Allah menjaga, Allah merawat semua. Ya. Selama dia masih ada rezekinya, untuk makan minum, dia tidak akan mati. Ya. Jadi kita ini tidak hanya diciptakan lalu ditelantarkan, enggak. Kita ini diciptakan, dijaga. Ya. Yang belum pasangan dikasih pasangan, yang belum punya keturunan dikasih keturunan. Adapun ujian-ujian yang lain, memang semua kita dapat ujian. Nabi punya ujian, kita punya ujian, orang kafir punya ujian, tinggal diuji kita ini kuat tidak menghadapi semua. Maka Masya Allah, tabarakallah, maka dikatakan di sini lam takun syai' madhkurun qabla khalaqika. Sebenarnya kamu ini ketahuilah, sebenarnya itu tidak ada. Sebelum penciptaanmu tidak ada yang namanya lala, Nia, Wajisum, Ara, Enadan, tidak ada di dunia ini. Tapi begitu diciptakan akhirnya ada. Nah, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'anamallahu 'alaika bil wujud. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa penciptaan tadi, wal hayah, dan kehidupan tadi, li ta'tarif alaihi, sehingga engkau mau mengakui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana cara kita bersyukur itu dua, dengan tauhid dan ta'ah. Tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ta'ah artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjabarannya sudah sering kita ulang-ulang terkait taat, terkait taat. Makanya kalau kita itu dalam taat itu ya harus, telinga kita nih harus kuat, jangan mudah goyah, Ketaatan itu dinikmati, ketaatan itu disyukuri. Bisa hadiri pengajian, senang. Bisa sholat berjamaah, senang. Bisa buka Quran, senang. Ya. Untuk sama-sama kita mensyukuri setiap karunia Allah, nikmatul ijad wal imdad. Nikmatul imdad itu biasanya lebih panjang, lebih banyak daripada ijad. Kalau nikmatul ijad itu bagaikan gelas, maka nikmatul imdad itu bagaikan air yang ada di dalamnya. Air dalamnya ini kalau nggak ada gelas, itu dia akan tumpah berceceran, tidak tertampung, hilang, menguap. Tapi kalau cuma gelasnya saja tidak ada isinya juga, ya kurang gitu. Jadi nikmatul ijad ini tempatnya, ya, hidup kita ini adalah tempatnya, maka aktivitas kita, nikmat-nikmat di dalamnya itu adalah isi daripada gelas. Ya, azan dulu sebelum kita tambah 5 menit. Oke. Permisi. Oke. Kau atas, ini ke atas. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Mana kata ada Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut sedikit. Jadi ketika kita melihat semua nikmat ini berasal dari Allah, maka kita akan semakin merasa hutang budi kepada Allah. Bedanya hutang budi kita kepada Allah itu tidak bisa kita balas dengan amal kita. Kalau Bapak Ibu punya hutang dengan tetangga, dengan keluarga, itu bisa dibalas ketika terlunasinya hutang itu, misalnya uang terlunasi. Ya mungkin kalau di beberapa tempat gitu, di bank mungkin ada bunganya lain lagi. Maka dianggap lunas kalau sudah bayar hutang dengan jumlah sekian plus bunganya. Tapi ketika kita dinyatakan berhutang kepada Allah, ini sebenarnya hutang yang permanen. Tidak bisa kita bilang bahwasanya oh saya ingin balas kebaikan Allah dengan ketaatan saya. Ya, diketawain itu. Nah, jadi yang benar tuh saya tahu diri, saya diperintahkan untuk taat, saya butuh Allah, makanya saya ibadah. Jangan pernah berpikiran saya membalas kebaikan Allah dengan ketaatan saya. Dan ketaatan kita ini nggak seberapa. Ya, sholat kadang masih belum sempurna, puasanya masih belum juga sempurna, ngaji bacaan kita masih banyak kurangnya. Terus lantas kita mau membeli surga. Kayak benar dikatakan amal baik kita nih
bukan tiket untuk membeli surga, tapi untuk merayu Allah agar kita dapat rahmatnya. Karena dapat rahmat Allah dibukakan pintu surga, gitu. Karena memang dalam ibadah itu kita sama Allah itu transaksinya itu bukan sesuatu yang harus gitu ya, yang permanen. Kita pengen saya lakukan ini biar dapat ini ya Allah, enggak begitu juga ya, bukan transaksional itu. Tapi Allah itu suka rela, kalau mau ngasih, kalau enggak. Karena banyak prakteknya orang yang taat ya hidupnya gitu-gitu saja ya, secara materi ya tidak dibilang kaya, masih kalah kaya sama yang bermaksiat. Itu bukti bahwasanya ketaatan kita tuh tidak mutlak menjadi sebab kita itu kaya raya dalam segi materi. Maka usi nafsi wa iyyakum, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, pemahaman kita tentang tauhid, karena tauhid ini dasar ya, fondasi asas bagaimana kita bisa memahami. Ibarat orang itu kalau dia mau pergi itu dia tahu alamatnya kemana, itu tauhid. Dia berangkat dari mana, itu tauhid. Ya, tauhid itu dia tahu alamatnya berasal di mana, dari mana. Lalu dia ketika mau pergi dia tahu mau kemana. Dan sekarang dia sedang berdiri di mana, dia tahu mau ngapain. Nah, itu tauhid sebenarnya. Jadi tauhid ini dia tahu kita ini berasal dari Allah. Sekarang kita ini adalah hamba Allah. Terus kita akan kembali kepada Allah. Sehingga kita lihat rambu-rambu itu jelas gitu ya. Kalaupun rambu-rambu di jalan tuh misalnya tumbang, lampunya mati, ketutupan sama tembok, ketutupan sama pohon, harus ada angin dia roboh, kita tetap tahu tujuan kita. Kalaupun misalnya zaman sekarang ada GPS, internet itu mati, ya, karena bisa jadi ke depan ini ada saja gangguan, ya. Kemarin mati lampu hari apa itu? Pagi yuk geger, banyak orang bingung itu. Sebentar mati itu setengah jam dah kita gelagapan. Ya, itu rasanya emang dunia ini belum terbiasa ketika lampu itu mati. Kita nih nampaknya belum terbiasa kalau wifi kita sedang error. Ya, kita belum terbiasa kalau ada gangguan-gangguan yang sekarang ini begitu canggih, cepat sekali. Nah, anak-anak aja MBG nggak datang jauh soal MBG. Ya. Ya. Banyak singkatannya sekarang MBG ini. Ya. MBG belum datang susah, MBG telah datang cemas. Ya anak-anakku, kalian sebelum MBG ada sudah tetap hidup kan? Ya, santai saja, MBG telat tidak masalah. Udah ada makan. Karena anak-anak ini nampaknya sudah jadi kebiasaan. Karena sejak ada MBG sarapan di rumah ya enggak gitu. Jadi niatannya sarapan di sekolah. Ya enggak salah juga. Tapi emang agar jangan kita terlalu resah begitu kalau ada hal-hal gangguan seperti itu. Makanya ada video singkat itu menarik itu. Kalaulah kita memperlakukan HP kita bagaikan kalaulah kita memperlakukan Al-Quran bagaikan HP. Bangun tidur, ada parade video orang lagi tidur, dia bangun tidur tuh kayak ganggang Quran. Terus langsung dia buka Quran. Pulang dari keluar kamar mandi dia buka Quran. Sambil makan dia buka Quran. Dia di bis buka Quran. Itu nampol banget rasanya, kayak ditempeleng rasanya. Kalaulah kita memperlakukan Al-Quran itu bagaikan HP gitu. HP, mana HP? Sambil makan lihat HP, ya. Di jalan lihat HP. Makanya kalau kita ngeliat di kendaraan umum, nah di sini kan jarang bis kereta ya. Kalau di Jawa engkel oke lah engkel. Tapi engkel kan berapa susun gitu, enggak kita saling diri. Kalau di kereta, di kapal, di pesawat kan berbaris-baris. Nah, lihat orang ada fenomena orang buka Quran tuh, luar biasa, ajaib sekali, aneh sekali rasanya. Ya sangat langka sekali kalau ada orang di kendaraan umum buka Quran tuh langka. Saking langkanya orang kadang mau buka tuh malu juga karena dianggap asing, dianggap wah ini soleh banget gitu. Padahal bagus kan,
dianggap soleh padahal soleh bagus. Yang susah ini kalau dianggap soleh tidak soleh, atau bangga dianggap tidak soleh padahal beneran tidak soleh. Itu susah. Kalau ada orang dianggap tidak soleh kok bangga itu. Makanya kalau ada orang pamer maksiat itu live maksiat, itu di mana otaknya kira-kira itu? Ya. Kekurangan MBG. Ya. Live maksiat dengan bangga dipamerkan. Jadi orang-orang tahu dia ini bermaksiat, tidak soleh. Wah, luar biasa. Nah, saya tutup ada video juga. Jadi kita kalau buka video, anak-anakku ya kalau ngeliat video short, TikTok, misalnya tuh lihat yang bagus-bagus. Saya buka buat reka adegan Ara sama Ena. Ini kan kembar nih Ara Ena. Saya baru hafal bisa membedakan mereka ketika mereka kelas 6. Ara sama Ena lagi duduk di kafe, yang satu main HP. Aranya berdiri pergi meninggalkan Ena. Mau kemana Ara? Oh, saya mau sholat. Oh, sholat. Lanjut jangan HP. Berapa menit kemudian datang nih Ara. Yo, katanya sholat. Kok cepet? Cepat sekali kamu sholat nih. Terus dijawab sama Ara. Iya ya, sholatnya cepat padahal. Singkat. Sebentar. Tapi gitu aja banyak yang nggak mau sholat. Wah, itu deng itu rasanya betul itu. Sholat itu singkat, sholat itu sebentar, sholat itu tidak seberapa lama. Ini yang komentari masih katanya sholat kok cepet. Iya ya, cepet aja banyak orang nggak mau sholat. Sebentar saja orang berat untuk sholat. Wah, itu kempelengan luar biasa. Itu cara dakwahnya Gen Z zaman sekarang begitu. Gen Z itu pakai potongan-potongan pendek, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Enggak itu deh. Gen Z itu pakai potongan-potongan video yang menggugah, yang ya mengobati dan menjadi pelipur daripada ya oase di padang pasir, isi konten-konten yang enggak karuan sekarang. Wah, banyak sekali. Ya, anak bunuh orang tuanya, teman nyekek temannya, mantan nusuk ininya, ya pokoknya serem-serem berita itu. Jadi berita-berita, tayangan-tayangan cuplikan dakwah yang singkat-singkat tuh saya rasa bisa menjadi oase. Kelas 6 yang tahu oase saya kasih hadiah. Oase. Ini jarang nih kosakata nih oase. Gak ada yang bawa HP kan, jangan searching di oase, bagikan oase di padang pasir. Apa tuh oase? Gak mau hadiah nih, beneran nih. Oh, nyesel hadiahnya udah istimewa. Ya, cari ya. Teh, biasanya Pak Teh tahu Teh? Datang? Ya. Jadi oase tuh, jadi kalian kalau di padang pasir tuh kadang lihat fata morgana ya. Fata morgana itu kalau di jalan raya tuh kalian panas, kelihatan kayak apa tuh? Air. Itu namanya fata morgana. Dia menipu kita seakan-akan daerah didekati ternyata enggak ada. Di jauh lagi ada, deketin lagi ada. Oase itu dia kayak ada sekumpulan danau, ya, kolam air di tengah padang pasir. Tapi itu nyata. Bukan fata morgana, itu oase. Di penjelasannya susah definisinya, maksudnya tahu gak anak-anak. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini insya Allah akan terus berlanjut, insya Allah. Semoga sehat panjang umur semuanya. Ya, kita pelan-pelan kita buka satu lembaran demi lembaran apa yang ada di kitab-kitab ini untuk jadi renungan, penyemangat kebaikan kita sesuai dengan moto kajian Islam Muslim Madani bersama bekali dan perbaiki diri. Dengan ilmu kita berbekal, dengan ilmu kita memperbaiki pelan-pelan pemahaman kita tentang konsep Tuhan, pemahaman kita tentang ketaatan, pemahaman kita tentang arti bacaan-bacaan dalam Al-Quran, dalam sholat, dalam doa, itu semuanya kita cicil pelan-pelan. InsyaAllah kurang lebihnya mohon maaf, yang baik dan benar Allah dan Rasulnya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang baik dan benar Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan, yang tidak
terburu-buru kami mengajak menetap nanti habis sholat Ba'diyah Isya kita ke halaman SD, sana sudah disiapkan ala kadarnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Arif Maulana MIRMH kami haturkan jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian materi kajiannya. Acara yang terakhir, penutup. Marilah kita tutup acara kajian ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.